Dilaksanakan selama masa PSBB transisi. Meski menggunakan masker telah diwajibkan bagi tiap orang yang beraktivitas di luar rumah, namun masih banyak warga yang melanggar. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar razia masker di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Razia masker rutin digelar guna menindak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun saat berkendara. Meski telah berlangsung sejak April 2020 lalu, masih ada warga yang melanggar. Sanksi berupa denda atau sanksi sosial menyapu jalan pun telah diterapkan, namun tidak membuat pelanggar PSBB jera. Razia masker digelar petugas guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita penindakan setiap hari kegiatan penertiban operasi masker kepada masyarakat, untuk himbauan kepada masyarakat agar selalu wajib memakai masker keluar rumah. Kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Sementara di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP terus mensosialisasikan bahaya COVID-19 dengan memberikan imbauan protokol kesehatan. Namun banyak warga di Komplek Pasar Induk Brebes yang melanggar dengan tidak memakai masker. Warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan mendapat sanksi ringan berupa hukuman dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga menghafal teks Pancasila. Indonesia airku, Raya, merdeka, merdeka, hidup. Saat ini Kabupaten Brebes masuk dalam zona kuning dan razia masker akan terus digelar petugas di sejumlah lokasi lain seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng lengang meski masuki puncak arus balik liburan. Penumpukan penumpang juga tidak terlihat di stasiun Senen meskipun libur panjang akhir pekan. Kondisi Bandara Soekarno-Hatta tampak jauh lebih lengang pada hari ini, khusus penerbangan domestik di Terminal 2, pintu keberangkatan dan kedatangan masih normal. PT Angkasa Pura II mengonfirmasi bahwa hari ini rencananya ada sekitar 408 penerbangan. Diprediksi arus balik penumpang terjadi pada hari Minggu besok karena masyarakat sudah mulai beraktivitas hari Senin. Sementara itu, stasiun Senen Jakarta sepi penumpang, hanya terdapat sejumlah calon penumpang yang berdatangan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi pada hari ini di stasiun Senen Jakarta Pusat. Pada libur panjang, sekitar 7.800 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Penumpang tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 yang berlaku 14 hari. Untuk membatasi kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta mengatur moda transportasi saat PSBB transisi. Bukan hanya kendaraan roda 4 saja, sepeda motor juga tak luput dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Aturan pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Aturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi dan sepeda motor pribadi karena mobilitas warga yang menggunakan moda transportasi pribadi terus meningkat terutama di masa pandemi COVID-19.
bahkan menaikkan volume lalu lintas di ibu kota melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Kenapa ini yang dipilih pertama dalam implementasi? Karena dari aspek ketersediaan sarana, prasarana, serta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan ganjil genap, ini yang sudah tersedia di lapangan. Dan oleh sebab itu sekarang yang diaktifasi adalah pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap pada 25 ruas jalan, berlaku bagi kendaraan bermotor roda 4 saja dengan 13 pengecualian sebelumnya, ditambah dengan 1 pengecualian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Sistem ganjil genap kendaraan roda 4 diberlakukan kembali 3 Agustus 2020 setelah ditiadakan sementara mulai Maret 2020. Peniadaan sementara ganjil genap terkait pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jika tadi kita sudah membahasnya dengan anggota DPRD DKI Jakarta, lantas bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta terkait banyaknya pihak yang tidak setuju atas aturan ganjil genap sepeda motor? Sudah bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Pak Wagub, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan Pak Safrin Liputo bahwa ini ditunda. Apa pertimbangannya Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa dulu kami ketika memberlakukan ganjil genap sebelum masa COVID-19 itu dalam rangka membatasi jumlah kendaraan yang keluar ke jalan untuk memastikan mengurangi kepadatan, kemacetan. Kemudian ketika masa PSBB berlangsung, kita mencabut atau meniadakan pelaksanaan ganjil genap. Namun ketika memasuki PSBB transisi, kita mulai mempertimbangkan untuk diberlakukan kembali ganjil genap. Dan akhirnya kita keluarkan Pergub tahun 2020 nomor 50 terkait pelaksanaan ganjil genap. Nah, di situ telah diatur baik kendaraan roda 4 atau lebih maupun 2. Namun kami akhirnya baru memberlakukan untuk kendaraan mobil roda 4 atau lebih dalam rangka mengurangi kepadatan atau jumlah mobil keluar dan membatasi orang yang keluar. Dan itu diberlakukan di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, tapi dibagi aturan jamnya. Jadi tidak seharian, tapi pagi jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 16 sampai jam 21. Baik, Pak Riza, tapi ini belum berlaku, sudah menuai banyak protes Pak dari masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang sehari-hari berangkat ke ibu kota dengan menggunakan sepeda motor karena merasa ini akan merepotkan. Ya betul, itu kan kita berlakukan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, terkait motor atau kendaraan, memang aturannya sudah ada, regulasinya di Pergub nomor 80 ya, kemudian tahun 2020 beberapa hari yang lalu. Namun ini belum dilakukan sampai hari ini. Ya. Kami masih terus melakukan kajian tentang kapan diberlakukan lagi. Tujuan daripada dibuat Pergub ini untuk memastikan ada regulasi yang mengatur. Ya, Pak Wagub. Nah, Sapri dengan Polda dan seluruh instansi terkait dan mempelajari plus minusnya kalau ini diberlakukan. Jadi ini belum diberlakukan lagi, namun demikian aturan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa aman berbebas. Kita tangkap poinnya, Pak Wagub. Mengapa pertama kali isu ini atau wacana ini mencuat? Apakah memang sudah begitu mendesak ganjil genap untuk sepeda motor? Jadi begini ya, setelah kami pelajari salah satu klaster-klaster atau penyebaran itu kan terjadinya kerumunan. Waktu kami memberlakukan Car Free Day, waktu pelaksanaan Car Free Day itu bagus. Apalagi orang bersepeda, berlari, rata-rata dia berjarak. Tapi ketika selesai atau istirahat, justru buat atau kelompok-kelompok yang duduknya bersebelahan dan sebagainya. Sehingga berpotensi menyebarkan penyebaran COVID. Nah, makanya Car Free Day akhirnya setelah kami buka, kami tutup kembali. Bahkan tempat bersepeda juga akhirnya di beberapa titik juga akhirnya kami tutup kembali di 32 ruas. Nah, bagaimana dengan motor? Nah, ternyata setelah kita pelajari, motor itu
ketika motor berjalan itu berjarak dia bagus ya. Sekalipun masih ada yang tidak menggunakan masker, akhirnya kena dirazia, kami denda sosial, bersihkan sepatu pun uang gitu, fungsi denda. Kemudian yang kedua yang jadi salah ketika di lampu merah, biasanya di lampu merah cara motor kerumunan berdekatan gitu, ingin masuk front depan di depan kali akhirnya menumpuk. Nah itu potensi penyebaran. Yang kedua potensi penyebaran bermotor itu di mana? Ketika menunggu gitu ya, menunggu pelanggan ya, atau menunggu konsumen menggunakan jasa online. Nah di situ juga berfungsi ketika menunggu atau ngeriung begitu. Nah itu potensi. Itulah salah satu pertimbangan kenapa dirasa perlu diberlakukan. Namun demikian sekali lagi ini belum diberlakukan. Kami masih terus mempelajari, mengkaji, menganalisa perlu tidaknya atau kapan nanti berlakukan. Tapi sekali lagi semua dimaksudkan untuk memastikan seluruh warga tidak terpapar. Namun kalaupun nanti diberlakukan kan tidak seharian penuh. Itu ada jam-jam tertentu. Kemudian yang kedua dan tidak di semua ruas, di ruas-ruas. Jadi sekali lagi kalaupun diberlakukan, teman saudara kita yang menggunakan kendaraan itu bisa menggunakan kendaraan motornya di ruas-ruas lain. Tapi Pak Riza, apa sudah diperhitungkan efek dominonya Pak dengan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor jika diberlakukan, warga dipaksa untuk naik angkutan umum dan kepadatan di angkutan umum akan bertambah, justru penularan COVID-19 akan semakin terjadi Pak? Terkait dengan warga itu tidak mengurangi. Pertama, jumlah motor di Jakarta itu banyak sekali. Jadi kalau diberlakukan ganjil genap kan cuma satu hari libur, satu hari jalan. Tapi ketika dia libur juga kan hanya terbatas jamnya, tidak 24 jam. Artinya di luar jam ganjil genap kan motornya bisa berjalan. Kemudian juga ketika pada jam-jam berlakunya ganjil genap, itu kan saya yang punya motor ganjil, kan ada motor genap yang juga beredar gitu. Jadi tetap tidak ada masalah. Jadi bagi konsumen tidak akan kekurangan motor gitu loh untuk keluar. Banyak motor yang beredar belum Jakarta banyak sekali. Jadi tidak akan mengurangi fasilitas. Apakah jumlah angkutan umum juga akan ditambah Pak jika aturan ini jadi diterapkan? Betul sekali. Kalau pun diterapkan, kita sedang memperhitungkan berapa penambahan jumlah bus yang ditambah dan kereta. Yang ketiga, kalau penting, ketika kita memberlakukan public transportasi, itu kita mulai kereta bus, alhamdulillah secara bertahap ketika itu bahwa di situ apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengguna transportasi publik seperti kereta, masker itu ternyata patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan, di mana ketika mereka masuk gerbong atau masuk bus itu wajib dia termogan, kemudian menggunakan masker, yang tidak menggunakan tidak bisa masuk, mencuci tangan, disiapkan fasilitas di mana-mana, ada petugas di mana-mana, bahkan tidak hanya ketika masuk gerbong atau bus, tapi juga ketika memasuki area terminal, area stasiun. Protokol COVID yang baik. Menurut saya dan seluruh kepala daerah perlu melakukan pengawasan, bahkan tidak mengontrol, pastikan bahwa di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat publik transportasi, stasiun, terminal, hal-hal juga terus kita awasi dan kita pastikan. Dan kami bersyukur sampai hari ini alhamdulillah ya di terminal di stasiun baik, di juga cukup baik, berkat kerjasama semua instansi terkait, kepala daerah di lingkungan Jakarta, sekitar Jakarta, dan juga dengan masyarakat yang kesadaran itu kan yang semakin tinggi dan semakin baik. Oke, Pak Wagub, Anda sebutkan tadi kepadatan pemotor ini berpotensi menimbulkan penularan virus corona. Apakah sudah ada kajian yang tepat untuk ini, Pak? Karena kita ketahui potensi penularan di ruang tertutup itu 20 kali lebih berisiko dibandingkan di udara bebas. Betul, di ruang-ruang tertutup kan sampai hari ini kita membatasi ruang-ruang tertutup. Bahkan kita batasi jumlahnya, kemudian jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%. Kemudian yang kedua kita batasi jamnya. Ya, sampai hari ini mall masih sampai jam 8.
belum sampai jam 10 apalagi Ya. sampai 20 Maksud saya Pak, kajian penularan antar pemotor ini dengan ditelurkannya kebijakan pembatasan ganjil genap untuk pemotor ini di mana Pak korelasinya? Ya tadi kan menimbulkan titik-titik kerumunan. Kita kan menghindari potensi penyebaran, diantaranya adalah titik-titik kerumunan. Oke. Tapi kalau terkait dengan fasilitas, sarana, prasarana bagi masyarakat, tidak aku. Masyarakat, kalaupun melakukan ganjil, dia bisa menggunakan motor. Karena jumlahnya banyak sekali. Oke, artinya penularan 50%. antar pemotor dengan pemotor yang lain itu memang terjadi Pak ya? Ya potensi itu jelas ada, ya justru itu kita ingin mengurangi. Tapi kan tidak mengurangi pendapatan bagi motor. Karena ketika saya off beberapa saja, saya bisa menggunakan motor saya di jamnya dan diberi berikutnya. Begitu sebaliknya, mencapai secara bertahap. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan kekurangan fasilitas kendaraan. Satu hal Pak yang Anda sebutkan tadi bahwa kerumunan ini juga terjadi kepada pemotor ojek yang menunggu calon penumpangnya, begitu Pak. Betulkah bahwa kebijakan ini jika ditelurkan tidak berlaku bagi pengendara ojek daring? Ya sejauh ini sedang diatur pembatasan-pembatasannya, apakah diberlakukan bagi ojek daring atau tidak. Tapi sekali lagi, justru di ojek daring juga terjadi kerumunan ya. Di pangkalan atau ketika mengambil pesanan dan sebagainya. Prinsip kita ingin membatasi atau mengurangi penyebaran pernah kami lakukan. Tapi semua kebijakan yang diambil oleh kami semua, kami rapatkan dialog dengan seluruh instansi terkait, dengan para pakar, para ahli epidemiologi, ahli lainnya, dengan Satgas, tugas pusat, pemerintah pusat, semuanya kami pastikan. Dan kebijakan yang diambil, dan semuanya sekali lagi diberikan untuk memastikan seluruh warga dan aman. Karena keselamatan warga menjadi yang utama dan prioritas kita semua. Baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Bantuan peralatan medis untuk penanganan wabah virus corona terus berdatangan. Salah satunya datang dari MNC Peduli yang kembali menyalurkan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan untuk membantu perjuangan tenaga medis dalam memerangi wabah COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum berakhir. Perjuangan tenaga medis melawan virus corona masih sangat panjang. Mereka perlu dukungan dan bantuan agar tetap bisa menjalankan tugasnya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, meskipun resiko tertular cukup tinggi. MNC Peduli sangat mengapresiasi kinerja para tenaga medis dan peduli terhadap keselamatan mereka dalam menjalankan tugas mulianya. Untuk itu, MNC Peduli menyerahkan bantuan alat pelindung diri berupa cairan pembersih, sarung tangan medis, masker bedah, sabun pencuci tangan, dan pelindung wajah untuk tenaga medis di Rumah Sakit Agung Jakarta Selatan. Kami dari keluarga Rumah Sakit Agung sangat berterima kasih ke MNC atas support ini. Dan ini sangat membantu dalam pelayanan kita membantu program pemerintah, terutama melayani para pasien-pasien. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam menangani wabah corona serta membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Para pencuri ikan berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Kapal pengawal perikanan Hiu 03 memergoki 2 kapal asal Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara. Petugas langsung mengejar 2 kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap trawl. Kapal pertama diawaki nahkoda oleh Lam Van Tung dan 17 awak kapal. Sementara kapal kedua dinahkodai oleh Lam Van Toan dan 5 awak. Periksa baik-baik dulu. Periksa di dalam dulu, di dalam periksa. Jangan sampai ada sisa orang. Para pencuri ikan asal Vietnam langsung ditangkap dan dipindahkan ke kapal petugas untuk diproses hukum lebih lanjut. Mereka berhasil dibekuk petugas tanpa perlawanan. Biasanya kapal-kapal pencuri ikan selalu melawan saat dikejar petugas pengawal perikanan. Di bawah Edi Prabowo, Kementerian Kelautan Perikanan telah menangkap sebanyak 54 kapal ikan asing dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Sisa ABK Vietnamnya, Dok. Masa kita mau kasih tinggal ini, mau ambil yang satu lagi. Soalnya kita mau tinggalin kamu 2 sini. Saya mau ambil yang satu. PDI Perjuangan menerapkan disiplin ketat bagi peserta sekolah politik termasuk bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah. PDI Perjuangan menerapkan disiplin yang ketat dalam sekolah partai yang diikuti bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada awal Desember mendatang. Tak terkecuali dengan bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai anak sulung Presiden Joko Widodo. Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan tak segan untuk memberikan hukuman jika kadernya tidak disiplin. Sebab menurut Hasto, tradisi ini sudah diterapkan sejak dulu untuk menciptakan jiwa kepemimpinan yang kuat bagi semua bakal calon kepala daerah. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kedisiplinan itu tetap bersifat mutlak. Sehingga kami laporkan pada Ibu Ketua Umum bahwa tadi kita sudah cek dan semua sudah menyatakan siap serta siap juga untuk menerima sanksi disiplin organisasi apabila tidak mengikuti sekolah partai ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sudah menyatakan siap karena ini telah tradisi kita di dalam membangun organisasi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan pandemi COVID-19. Saya meminta kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan agar terus kobarkan semangat berdedikasi bagi bangsa dan negara, berdedikasi tanpa kenal akhir. Waktu kemarin, waktu saya memberikan rekomendasi, saya akan bertanya, apa maksud kalian maju untuk menjadi pemimpin di daerah? Kalau hanya untuk harta, kalau hanya untuk jabatan, kekuasaan, saya sangat yakin bahwa Anda tidak akan mungkin menjadi 2 kali. Sekolah partai ini diikuti oleh 129 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung PDI Perjuangan. Di antaranya Gibran Rakabuming Raka, calon Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono, hingga calon Bupati Bovendigul Martinus Wage. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bajo menggelar syukuran setelah dinyatakan lolos tahap verifikasi faktual KPU untuk Pilkada Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, tumpengan digelar secara sederhana. Pasangan Bagio Wahono dan FX Suparjo yang menempuh jalur independen untuk Pilkada Surakarta 2020 menggelar syukuran dengan tumpeng di Posko Bajo, Solo, Jawa Tengah. Syukuran digelar setelah pasangan Bajo dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Bersama sejumlah pendukungnya, pasangan jalur perseorangan yang diusung Ormas Tikus Piti Hanoto Baris ini berdoa dan makan tumpeng bersama secara sederhana. Rasa syukur kepada Tuhan kita, kita merasa sangat berjalan bisa lolos di sini. Kita jadi calon
pertama wali kota cabang Pasar Senen. Sebelumnya ini konsolidasi. Artinya kita rapatkan barisan, kita puji dapurnya 38, kita kembangkan sekasus dapur sesumur. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyatakan pasangan Bagio Wahono, FX Suparjo atau Bajo, lolos verifikasi faktual syarat dukungan Jumat kemarin, sehingga berhak mendaftar sebagai pasangan calon untuk bertarung di Pilwalkot Surakarta. Rencananya pasangan ini akan mendaftar ke KPUD antara tanggal 4 hingga tanggal 6 September mendatang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan lolosnya pasangan Bajo dari jalur perseorangan, maka kecil kemungkinan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang didukung mayoritas partai politik akan menghadapi kota kosong di Pilkada Surakarta pada Desember mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara dukungan terhadap Ahyar Nasution selaku PLT Wali Kota Medan terus mengalir. Ratusan elemen pemuda yang tergabung dalam Pemuda Pancasila 1959 mengatakan sikap mendukung Ahyar di Pilwalkot Medan karena dinilai telah berpengalaman. Kita siap untuk mendukung Pak Ahyar Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan periode 2020-2025. Ratusan elemen Pemuda Pancasila 1959 Kota Medan Jumat kemarin menyatakan sikap untuk mendukung Ahyar Nasution selaku petahana pada kontestasi Pilwalkot Medan 2020. Pernyataan sikap mereka disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila 1959 Amarta Buana, diikuti seluruh pimpinan anak Cabang Pemuda Pancasila 1959 di 21 kecamatan Kota Medan, di Tanjung Anom, Kecamatan Medan Tuntungan. Mereka mendukung Ahyar Nasution pada kontestasi Pilkada Medan 2020 karena sosok Ahyar Nasution yang berpengalaman dan pekerja keras, layak kembali memimpin Kota Medan 5 tahun ke depan. Pemuda Pancasila 1959 mendukung sepenuhnya suara kami untuk Bapak Ahyar Nasution karena kami melihat kinerjanya. Kinerjanya itu bagus. Dia mau turun ke lapangan, baik itu ke kelurahan, ke lingkungan, kecamatan, dan dia juga udah teruji. Dan dia orang yang paham dengan birokrasi. Usai menyatakan sikap mendukung Ahyar Nasution, Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila menyerahkan mandat ke masing-masing kecamatan untuk memenangkan Ahyar Nasution yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di Pilwalkot Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dukungan untuk bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution kembali bertambah. DPD Golkar Kota Medan memberikan rekomendasi kepada pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan 2020. Ini sangat berterima kasih karena dari awal bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman resmi mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk Pilwalkot Medan. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto 18 Agustus lalu. Menantu Presiden Joko Widodo ini bertekad akan membuat kemajuan bagi Kota Medan sesuai dengan harapan Partai Golkar. Sekarang sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan Bang Aulia Rahman sebagai eksekutor untuk perubahan dari Kota Medan. Banyak pesan, banyak yang disampaikan, apa-apa saja yang perlu dilakukan di Kota Medan, terutama untuk persoalan di UMKM ataupun di birokrasi di Kota Medan akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Sementara untuk memenangkan Bobi Nasution, Aulia Rahman, DPP Golkar Medan akan melakukan konsolidasi ke seluruh kecamatan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Saflubis optimis pasangan muda Bobi Nasution Aulia Rahman akan membawa perubahan bagi Kota Medan ke depan untuk menjadi lebih baik karena Kota Medan membutuhkan tokoh muda yang dapat membawa perubahan. Rekomendasi terhadap saudara Bobi dan Aulia. Tapi intinya kita sudah mencahkan kepada kawan-kawan, saya sudah memanggil ke kecamatan-kecamatan supaya semua bekerja keras untuk memenangkan Bobi dan Aulia untuk perubahan Kota Medan. Yang mampu merubah Kota Medan ini saya tengok tokoh muda.
Meski hanya memiliki 4 perwakilan kursi di DPRD Kota Medan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan yakin dapat menyumbangkan 100.000 suara untuk Bobi Aulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi periksa mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk kasus Joko Chandra karena pernah menjadi penyidik dan jaksa pada kasus korupsi Joko Chandra. Sementara Komisi Kejaksaan menyayangkan Kejaksaan Agung yang belum mencopot gelar Jaksa Pinangki Sirna Malasari meski sudah menjadi tersangka. Polisi terus mendalami kasus hukum yang menjerat Joko Chandra. Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar untuk penjelasan kasus yang merugikan negara hingga 904 miliar rupiah. Antasari Azhar dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali pada tahun 1999 lalu. Penyidik Bareskrim Polri menanyakan 10 pertanyaan kepada Antasari Azhar. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK untuk periode 2007 hingga 2009, Antasari Azhar pernah menjadi jaksa di Kejaksaan Agung pada tahun 1999 hingga 2000, lalu menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000 hingga 2007. Sementara itu, Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI menyatakan tidak akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersandung kasus suap narapidana Joko Chandra. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, menyatakan bahwa PJI yang akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki bukan Kejaksaan Agung. Sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Penolakan PJI memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki untuk memberi peringatan bagi anggota jaksa lain agar tidak melanggar aturan dalam melaksanakan tugasnya. Sementara Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak, mengkritik Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum juga mencopot Pinangki Sirna Malasari dari gelar jaksa. Padahal dari temuan awal sudah ada dugaan pelanggaran pidana berupa dugaan penerimaan suap. Temuan pemeriksaan itu kan jelas bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran pidana. Ini terbukti kemudian ya oknum jaksa P ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Itu artinya kalau temuan pengawasan ada dugaan pelanggaran pidana, ya seyogianya tingkat hukuman disiplinnya misalnya bisa berupa pencopotan jabatan jaksa. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta polisi menelusuri semua pihak yang diduga membantu buronan Joko Chandra leluasa keluar masuk Indonesia. Hingga saat ini, kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka, 2 Jenderal Mabes Polri, 1 pengusaha, 1 lagi kuasa hukum Joko Chandra. Sementara di Kejaksaan Agung, baru Jaksa Pinangki jadi tersangka. Ya, dalam kasus Joko Chandra ini penting bagi kepolisian untuk menggali apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam membantu pelarian dari buronan kelas kakap tersebut. Jika ada dan di luar dari 3 perwira tinggi Polri serta pengacara dan juga saat ini kita ketahui ada oknum kejaksaan juga, maka sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka pihak-pihak tersebut dengan sangkaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membantu pelarian buronan. Sepanjang Juni lalu, Joko Chandra masuk Indonesia diduga melewati pos perbatasan Indonesia-Malaysia di perkebunan sawit PT Ledo Lestari di Bengkayang, Kalimantan Barat.
Joko Chandra sempat singgah di kantor di dalam area perkebunan, kemudian berganti mobil dari plat nomor Malaysia ke mobil plat nomor Indonesia. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui orang yang ia layani adalah buronan Kakap Indonesia di kasus korupsi hak tagih utang Bank Bali. Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi alternatif wisata di tengah pandemi. Kami hadirkan informasinya saat lagi. Pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, yakni tidak menggunakan masker, dan mereka mengatakan kesadaran atau kurang kepedulian. Prodia Bintaro tuh di mana sih? Prodia Bintaro tuh di mana sih? Apa? Prodia Bintaro Lab. Mana ya? Mungkin ya, gue juga bingung. Tapi ada Prodia Bintaro. Ada, gue juga baru tes orang yang datang ke rumah kok. Oh, Prodia Bintaro. Apa lo rapid? Enggak. Gue waktu itu tes golongan darah. Apakah ada talasemia di gue atau sama di bini gue gitu. Jadi gue ke Prodia Bintaro. Tapi nggak ada. Di situ tuh kalau aku nggak salah ya, kalau kita jalan dari gue patokannya kan rumah gue tuh Abu Bastik, lurus terus kalau nggak salah di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau nggak di sebelah kiri, lu tau Roti Lau nggak sih? Tahu. Seberang Roti Lau. Kalau nggak ada di seberang Roti Lau, dia itu di ruko-ruko tempat laundry itu loh, laundry ya. Lu tau nggak laundry? Ruko-ruko di seberangnya. Sebelum rumah sakit Premier kan ada ruko terus sebelah kiri itu. Oh, Di dalam situ. Premier. Gue mau ini anak gue, kultur urin anak gue. Mau ngapain lu? Kultur urin anak gue. Anak gue kan 2 kali kan kena ISK. ISK itu apa? Infeksi saluran kemih. Ada bakteri di pipi.
nanti dibawa baru ke lab, takutnya kontaminasi bakterinya. Jadi memperkecil kemungkinan kontaminasi dengan langsung Taman Mini Indonesia Indah jadi salah satu tujuan wisata warga saat libur akhir pekan. Ya, para wisatawan datang dengan membawa keluarga untuk menikmati sejumlah wahana. Seperti di wahana rekreasi alam Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah. Para pengunjung datang dengan membawa keluarga dan juga anak-anak. Untuk memasuki wahana di Taman Mini, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan. Setiap pengunjung diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Petugas juga mengimbau pengunjung untuk menjaga jarak aman dalam antrian. Sementara di kawasan wisata Pantai Ancol, wisatawan menikmati suasana pantai bersama keluarga dan kerabat sambil beraktivitas seperti berenang, berjalan kaki, dan bermain pasir. Protokol kesehatan tetap diterapkan bagi wisatawan selama berada di tempat wisata Pantai Ancol. Sedangkan di kawasan Kota Tua yang juga menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya, pada libur panjang kali ini pengunjung wisata Kota Tua tidak seramai akhir pekan lalu. Sebagian besar wisatawan datang bersama keluarga untuk mengisi hari libur. Namun masih ada saja pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kali Besar kawasan Kota Tua Jakarta, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di sana. Revika, bagaimana kondisi atau suasana Kota Tua sore hari ini? Ya, ABUC dan pemirsa, kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta Barat masih menjadi daya tarik warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur di akhir pekan ini. Namun meskipun begitu kami dapat sampaikan jika kita bandingkan dengan akhir pekan minggu lalu, dengan hari Sabtu ini jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Kali Besar ini terbilang lebih sedikit dibandingkan Sabtu lalu. Karena memang petugas yang berjaga juga mengatakan sejak pagi hingga 4 sore tadi memang kondisi di kawasan Kali Besar ini jumlah pengunjungnya terbilang lebih sepi dibandingkan hari biasanya, dan memang dikatakan bahwa minggu ini merupakan long weekend sehingga akhirnya banyak masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang menghabiskan waktu berlibur di luar kota. Namun pantauan kami di atas pukul 4 sore hingga saat ini saya melaporkan sekitar pukul setengah 6 sore, ini jumlah pengunjung yang memasuki kawasan Kali Besar Kota Tua ini semakin bertambah, sehingga dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa dihiasi pengunjung mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, di mana anak-anak datang bersama dengan orang tua dan keluarga mereka untuk menikmati rekreasi, jalan-jalan begitu sambil menikmati gedung-gedung tua yang ada di kawasan Kota Tua ini. Dan juga selain itu didominasi oleh pengunjung dari kaum muda yang datang secara berkelompok, di mana memang minggu ini atau hari ini merupakan malam minggu sehingga bertepatan dengan banyaknya kawasan ini dihiasi oleh anak-anak muda yang berada di tempat ini sekedar untuk bersantai, mengobrol, bersenda gurau, dan bersuah foto. Meski begitu, kami masih melihat adanya sejumlah pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, di mana tadi kami melihat banyak di antara mereka yang masih tidak menggunakan masker dengan alasan mereka lupa dan meletakkan masker mereka di dalam tas mereka begitu, sehingga akhirnya ini menjadi perhatian karena ternyata warga Jakarta dan sekitarnya masih kurang peduli untuk akhirnya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, apalagi di tempat ramai seperti saat ini. Oleh karenanya tadi petugas Satpol PP yang berjaga dari Taman Sari ini langsung memanggil para pelanggar dan akhirnya memberikan pilihan yakni sanksi sosial berupa menyapu
sarana umum di kawasan Kalibesar ataupun mereka dapat membayarkan denda sebesar Rp250.000. Namun sebagian besar dari 9 orang pelanggar yang didapati pada hari ini hingga sore hari ini petugas mengatakan lebih banyak yang memilih untuk menyapu sarana umum. Dapat kami informasikan keramaian yang terjadi di sore hari ini diprediksi masih akan terjadi hingga malam hari nanti, dan petugas Satpol PP yang berjaga masih akan terus berpatroli hingga malam hari nanti sekitar pukul 10 malam. Namun dapat dikondisikan sesuai dengan keramaian yang ada di kawasan ini karena memang petugas akan terus menerapkan protokol kesehatan di kawasan Kalibesar ini. Abe dan Uci. Terima kasih Revika Siwarani, laporan Anda langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan yang menghabiskan libur akhir pekan. Kepadatan terjadi dari tol Jagorawi menuju Simpang Gadok. Antrian kendaraan mulai terjadi di kilometer 45 tol Jagorawi pagi tadi. Antrian panjang terjadi karena pemberlakuan sistem satu arah menuju kawasan wisata Puncak. Tidak sedikit pengemudi serta penumpang yang keluar mobil untuk merenggangkan badan karena penutupan jalur yang memakan waktu hingga 1 jam. Polisi rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Untuk situasi terkini wisata di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami, Lineke Utsiki di sana. Lineke, apakah arus lalu lintas di jalur wisata Puncak masih padat? Abe, Uci, dan juga pemirsa, saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Simpang Gadok untuk yang mengarah ke Puncak terpantau padat sebagai imbas dari penutupan jalur yang tadi sempat diberlakukan mulai dari pukul 1 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat dari arah Puncak menuju ke Jakarta melalui tol Jagorawi. Karena tadi untuk yang kendaraan yang melintas dari arah Jakarta keluar dari gerbang tol exit tol Ciawi menuju ke Puncak ini sempat diberhentikan sementara karena pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah. Namun usai tadi pemberlakuan sistem satu arah diberhentikan tepat pada pukul 4:11 waktu Indonesia Barat. Ini kemudian arus lalu lintas kemudian kembali lancar, namun setengah jam setelahnya ini kembali terjadi kepadatan yang mengarah ke Puncak, Pasar Cisarua, Cianjur begitu. Kalau misalkan berdasarkan pada pemantauan dari pihak Satlantas Polres Bogor disebutkan hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalur di Simpang Pasir Muncang dari 5 jalur, kemudian ini menjadi 2 lajur. Menurut Satlantas Polres Bogor, sebenarnya untuk pemberlakuan dari satu arah ini untuk nanti malam ini tidak diberlakukan meskipun saat ini terjadi kepadatan begitu. Dan kalau kita lihat situasi saat ini tentunya sesuai dengan prediksi dari Satlantas Polres Bogor yang memprediksi bahwa hari ini juga akan turut menjadi puncak dari kepadatan banyaknya wisatawan yang berasal ataupun berdomisili dari Jabodetabek yang kemudian menghabiskan libur panjang akhir pekannya ke kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi kalau kita lihat presentasinya untuk hari ini ada kenaikan kurang lebih sekitar 10%. Sementara itu untuk arus balik ini diprediksi akan terjadi esok hari tepatnya pada tanggal 23 Agustus. Tentunya sudah ada berbagai upaya antisipasi yang sudah disiapkan oleh personel gabungan lintas instansi untuk mengurai kepadatan yang ada. Di antaranya adalah seperti pemberlakuan sistem satu arah untuk di jalan protokol ataupun di jalan utama. Sementara untuk pemberlakuan kontraflow ini juga turut akan diberlakukan namun khusus untuk di jalur tol Jagorawi saja. Tidak hanya itu saja, penempatan 360 personel gabungan juga sudah disiapkan di 10 bottleneck. Karena kalau kita lihat untuk karakter jalan yang ada di kawasan wisata Puncak Bogor, ini banyak sekali jalur-jalur bottleneck ataupun jalur penyempitan begitu. Sehingga di jalur-jalur penyempitan ini nantinya akan disiagakan 10 hingga dengan 15 petugas untuk kemudian memastikan bahwa kira-kira kapan mereka akan memberlakukan diskresi terkait dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Rencananya untuk esok ini diperkirakan untuk sistem arus balik akan terjadi pada pagi hari dan siang hari, dan bahkan dipastikan untuk sistem satu arah yang menuju ke Jakarta ini akan diberlakukan selepas pukul 12 siang. Kembali ke Anda Abe dan juga Uci. Baik, terima kasih atas laporan Anda Lineke Utsiki dari Simpang Gadok di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Drummer band J-Rock Anton Rudy Catches menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Yang Sore.
Syuting. Terus Ray harusnya masuk hari ini tapi nggak masuk ya? Ray, ya. Kapan katanya swabnya keluar? Ya dia menunggu hasil swabnya keluar dulu. Kapan? Entahlah. Oh entahlah. Dia swabnya kapan katanya? Hari ini atau kemarin? Kemarin sih dia 2 atau 3 hari lalu dia rapid non reaktif, tapi kan kan rapid kayak apa, ya nggak? Makanya dia berani masuk 2 hari kemarin karena hasilnya non reaktif kan. And then itu waktu itu swab mamanya belum keluar. Nah ternyata tadi hari ini nih kayaknya deh. Mamanya tadi positif. Ya kan satu rumah mamanya. Tapi si kakaknya sama anaknya itu anak kakaknya negatif. Makanya dia lagi menunggu. Benar nggak sih itu katanya positif? Gus. Siapa? Seorang Gus. Gus Coy positif. Iya. Reaktif kan dia. Reaktif kan belum tentu positif sih. Bisa aja dia tipes kan, atau DB, atau batuk biasa, bisa jadi reaktif nggak sih kalau lagi batuk gitu atau pilek? Oh iya. Nggak, gue nanya, bisa nggak sih? Bisa reaktif. Bisa ya? Bisa. Nah, itu ya mungkin. Ya nggak tahu. Masalah sebenarnya bukan karena dia nggak akurat, dia itu kan membaca antibodi, ya nggak? Antibodi itu kan baru keluar 6-7 hari setelah terinfeksi. Jadi kadang-kadang misalnya dia baru terinfeksi hari ke-4 atau hari ke-5, antibodinya belum keluar, ya dia non reaktif. Ya nggak? Kalau sampai harus dirapid males banget deh, gue takut sama jarum-jaruman. Kayak tes golongan darah kan itu ya? Iya. Sakit kan itu? Enggak sih. Lu udah pernah rapid? Rapid belum sih. Sakit. Tahu. Gue ingat banget dulu SD tes golongan darah. Terus gue pas pulang mau pingsan gitu. Gara-gara gue pulang kan jalan kaki dari sekolah gue ke rumah gue kan deket. Terus gue pencet itunya, terus darahnya gue cedut. Gue pencet gini darahnya. Lalu itu gue muncrat darahnya? Gitu. Iya. Gara-gara gue pencet gitu. Lagi pulang. Sejak itu gue agak trauma gitu sama yang jarum-jaruman di tangan gitu. Pisau-pisau kalau kena tangan, aduh ngeri. Karena bisa kayak jarum aja, ternyata gue pencet gitu bisa muncrat darahnya. Biasa ya. Kalau itu gue sering ngecek kadar gula karena kan mertua gue kan punya diabetes. Jadi dia suka rajin kan ngecek tuh kan, gitu kan. Enggak. Nah kalau alat yang dia enggak, nah gue meragukan alat yang rapid ini justru yang sakit Ci. Karena kan murah Ci. Kalau kita kan pakainya mesin yang bener nggak kerasa loh, cetek, udah darahnya keluar dikit dan darahnya dikit, dan darahnya harus dipencet gitu kan keluar. Gitu. Apa katanya? Bikin apa? 32. Bikin arti? 32. Bikin jadwal. Drummer band J-Rock Anton Rudy Kelces ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain Anton, polisi juga menangkap 3 tersangka lain yang merupakan kru dari band J-Rock. Sebagian dari kru J-Rock yang ditangkap merupakan pemasok narkoba dari D yang hingga saat ini masih buron. Sementara drummer J-Rock ditangkap sebagai pengguna. Dalam penangkapan ini polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kilogram lebih.
Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Ya, berhasil kita amankan. Kronologisnya berawal dari adanya laporan informasi masyarakat, ya, adanya laporan informasi yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Labuan Tanjung Priok, ya, berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah M, di daerah kosnya di daerah Kemayoran, ya. Inisial M ini ditemukan satu paket ganja kering yang kemudian dilakukan pendalaman dari mana mendapatkannya. Tersebut satu nama lagi inisialnya D, ini sementara masih jadi DPO, ya. Jadi mendapatnya dari D, ini adalah DPO, dan mengaku pernah menerima sekitar 1 kg ganja kering yang kemudian dia menjual kepada beberapa orang yang ada. Salah satunya dia menyebutkan ada M, ya, DN, ya. Salah satunya adalah DN. DN ini adalah kru daripada band JR ini, ya. Jadi DN ini yang pernah memesan 1 kilogram. Nah, kemudian DN ini sebagai penjual, tetapi menjualnya sementara masih kita baru dapati, dia baru menjual kepada kru-krunya yang ada di band JR sendiri, ya. Salah satu krunya, personil dari JR ini adalah drummer daripada JR, inisialnya adalah ARK. ARK juga membeli dari DN, ya. Tertangkapnya drummer J-Rocks membuat panjang daftar selebritas yang terjerat narkoba. Berbagai alasan dilontarkan para pesohor yang mengonsumsi narkoba. Ada yang hanya untuk mengisi waktu luang hingga menambah stamina untuk bekerja. Banyaknya artis yang ditangkap gara-gara narkoba tidak lantas membuat jera artis lainnya untuk mengonsumsi narkoba. Artis Catherine Wilson ditangkap polisi di rumahnya pada 17 Juli lalu dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu selama 2 bulan terakhir sebelum ditangkap untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Keket akhirnya menjalani rehabilitasi berdasarkan dari hasil asesmen. Ada pula aktor Dwi Sasono diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengonsumsi ganja. Dwi kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada 19 Juli 2019, komedian Nunung dan suaminya Ian juga ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan sabu di kediaman mereka kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu seberat 0,36 gram dan alat hisapnya. Hasil penyelidikan, Nunung mengaku sudah mengonsumsi sabu selama 20 tahun. Sementara suaminya telah menggunakan narkoba selama 24 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Selain pasangan suami istri, 2 anak juga tewas dalam kondisi mengenaskan. Diduga mereka menjadi korban pembunuhan. Warga Dukuh Klemben, Desa Duwet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan mayat satu keluarga. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak ditemukan dalam rumah dalam kondisi mengenaskan. Di lokasi warga melihat ceceran darah termasuk di garasi. Warga yang mencurigai bau busuk dari dalam rumah memeriksa dan menemukan 1 keluarga yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Tadi maghrib itu
tetangga kok bau nggak enak itu. Akhirnya sama-sama berani memberanikan diri. Dikiranya kan di sini ada kolam ikannya. Tahu-tahu kok enggak kolam ikan. Akhirnya memberanikan diri masuk. Ternyata ada. Polisi yang datang langsung memeriksa lokasi. Setelah 1 jam, 4 jenazah dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Semuanya masih identifikasi, ya kan. Nanti setelah ada, nah nanti kita baru kita identifikasi, baru kita cek semuanya, kita ya olah TKP lah. Setelah olah TKP, ya kita duduk bersama-sama kembali cepat terungkap. Kasus ini kini ditangani Polres Sukoharjo. Polisi masih mendalami dugaan penyebab kematian korban, termasuk motif dan pelaku pembunuhan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, AB dan juga pemirsa, ini pelaku pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo tersebut, informasi terbarunya sudah ditangkap oleh jajaran kepolisian. Betul. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan nekat menjamret tas istrinya sendiri karena cemburu. Pelaku pun harus meringkuk di penjara setelah istrinya lapor ke polisi. Berbekal laporan korban, anggota Polsek Rapocini menangkap Robi di kediamannya di Jalan Dangko, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Di rumah Robi, polisi menyita kartu ATM dan surat kelengkapan kendaraan dan sejumlah emas sebagai barang bukti. Polisi menangkap Robi lantaran menjamret barang berharga milik istrinya sendiri saat berkendara bersama anaknya. Robi mengaku nekat merampas harta benda korban lantaran kesal dan cemburu melihat istrinya sedang dekat dan berduaan dengan laki-laki lain. Status pelaku dan korban diketahui masih suami istri, namun telah lama berpisah karena masalah komunikasi dalam rumah tangga mereka. Jadi pelapor ini dengan korban merupakan suami istri karena suaminya ini merasa merasa cemburu karena dia menganggap bahwa dia bersama dengan laki-laki lain. Dia melihat sama orang laki lain. Iya. Berdasarkan laporan korban, pelaku pun dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Gutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan
cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.